Nah sekarang untuk di masa-masa pandemi ini nih, paling berapa trip sih yang didapat? Kalau buat saya pribadi, kalau biasa on saya jam 9 ya ayah. Yang 9. Jam 9 sampai malam itu ya 10 trip itu saya dapat alhamdulillah dapat 10 trip. 10 Argo trip. dasarnya berapa? Kalau argo dasarnya itu kami terima bersih itu 9.600 9.600. Iya, 9.600 itu kita udah bersih ya. Udah bersih. Bersih. Belum termasuk bensin. Belum termasuk bensin, belum Makan. termasuk makan, belum termasuk rokok sama kopi gitu. Jadi kalau 9.000 kali 10 itu nggak nyampe 100.000 ya? Enggak sampai Nggak 100. nyampe 100. Dan itu kotor ya ayah, itu Kotor mah. ya? Iya. Aduh. Cuma tampilan dari aplikasi aja. Aplikasi ya. Risiko kita di jalan ya. Kalau Bang Gondong gimana Bang? Satu hari Bang? Ya sama-sama aja sih sebetulnya, karena mungkin ya kita udah untuk pendapatan tuh udah diatur dengan server sistem ya operator Iya. gitu kan. Jadi mungkin ada semacam kayak pemerataan pendapatan. Iya, benar. Biar adil kan? Ya itu sih ya memang kembali ke kitanya juga gitu kan. Kadang-kadang kita kan kalau misalkan pas lagi ada keperluan mungkin kita bisa hold on dulu gitu kan, istirahat dulu. Ya itu sih tergantung dari on beatnya kita per harinya gitu. Yang penting kita udah bisa mentargetkan satu hari mesti dapat sekian. Iya. Gitu. Nih untuk di lapangan sendiri kan, kita tahu kan kalau misalkan di daerah Bogor tuh kalau misalkan ada pangkalan ojek nih, Betul. masuk gang-gang tuh, ada pernah cerita nggak istilahnya kita nggak tahu tuh nggak boleh masuk, ternyata kita masuk, akhirnya dimarahin sama tukang ojek, pernah nggak kira-kira nih Bang Nanan? Kalau saya sendiri pernah. Waktu Pernah. itu saya di Tajur ya posisinya Agus Taylor. Agus Saya nggak Taylor. tahu Heeh. kalau itu nggak boleh masuk Sedangkan dulu setahu saya di dalam komunitas itu udah perjanjiannya boleh. Boleh. Saya masuk aja. Nggak tahu saya di stop. Iya. Sama ojek pangkalan situ. Bang nggak boleh masuk katanya. Bukan yang kemarin perjanjian udah bisa masuk ya? Kata dia nggak bisa bang sekarang. Kata dia bilang kayak gitu lah. Kok bisa? Saya ngantar orang sini loh. Saya bilang kayak gitu. Bukan siapa-siapa. Saya bilang kalau mau situ bawa. Saya lepas ini di sini. Saya tetap izin dulu ya ke penumpangnya. Izin dulu. Bu ini nggak boleh masuk, kan nggak boleh masuk. Saya cuma sampai sini aja bisa mengantar. Iya. Sekian gitu aja sih lah Itu aja. pengalamannya. Oh jadi nggak pernah ya? Enggak Gimana? sambil kekerasan gitu enggak sih, kalau ngobrol aja gitu. Jadi kita secara ngomong baik-baik, Betul. Bang, punten, teguran aja. Teguran aja. kita boleh masuk apa enggak gitu kan? Kalau enggak ya terpaksa gitu Iya, kan? karena mereka kan mencari orderan mungkin di situ aja ya, Kak. Kalau kita kan mobile gitu. Iya. Kalau dari Bang Gondong gimana Bang? Pernah nggak kejadian masuk pangkalan? Gitu? Pernah sampai ya penumpangnya sendiri itu yang ngotot gitu kan. Pernah saya satu waktu saya antar, saya bilang sebelum saya berangkat tuh saya udah bilang, Iya. Pak ini seandainya melewati depan pintu masuk ini nggak boleh, Iya. karena ada ojek pangkalan. Nah bagaimana kita cari alternatif jalan lain. Iya. Nah, tapi dari pihak customer tetap kekeh, bisa Pak, saya suka pulang jam segini bisa masuk. Akhirnya saya antar kan sesuai dengan keinginannya, permintaannya. Begitu sampai di gerbang pintu masuk, saya ditahan, saya ojek pangkalan. Maaf bang, boleh bisa dibaca nggak larangannya? Iya. Nah, saya udah bilang dengan customer saya, dengan penumpang saya, tetap katanya boleh masuk. Nah, seandainya seperti itu ya silakan aja ngobrol dengan penumpang saya. Iya. Ternyata memang tidak boleh. Tidak boleh. Nah, akhirnya saya turunkan penumpang sesuai dengan Ketentuan. ketentuannya. Kadang-kadang ada penumpang yang seolah-olah pura-pura tidak tahu. Betul. Iya, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Ya, sering lah itu. Nah, Waduh. itu kadang-kadang membuat kita tuh dilema. Dilematis ya. Kalau misalkan dalam hujan tuh gimana tuh biasanya? Banyak kendala nggak gitu? Mungkin kendalanya dari helm sama handphone aja kali ya. Iya, handphone. Handphone kita harus prepare buat plastik lah, Iya. kayak gitu semacamnya. Kalau helm sendiri sih yang bikin saya benar-benar rujit gitu ya bahasanya, pusing gitu. Karena kan setiap orang beda-beda. Kadang udah tahu emang hujan posisinya helm udah dipakai ya pasti adalah basah-basah. basah. Kadang
nggak ada yang ngerti, Mas ini helmnya basah ya. Iya, masa saya sengaja basahin gitu loh helmnya, kan nggak mungkin ya. Iya. Iya, kadang suka nanya kayak gitu pertanyaan yang sebenarnya jawabannya nggak usah dijawab. Ya namanya posisi hujan ya. Ya harusnya ada pengertian. Iya, ada Pengertiannya. pengertian, iya, Masa helm iya saya basah, harus bawa helm banyak, satu orang satu helm kan nggak mungkin. Paling seperti itu sih kendalanya kalau hujan ya. Iya. Nih ngomong-ngomong nih, Bang Nana sama Bang Gondong ini dari komunitas mana ya? Saya sama Mas Gondrong sama dari komunitas KBGB Bogor Raya. Oh, Bogor Raya. Itu. Nah, itu shelternya di mana itu? Kalau shelter sendiri kita ada di Botani, di Ramayana, di Tajur. Untuk pendaftaran atau regisnya kita ada di Bogor Baru ya. Bogor Baru. Bogor Baru. Buat Bang Gondong sendiri gimana, Bang? Komunitas itu seperti apa sih, terus apa yang dirasakan gitu? Ya sama sih ya, sebagai keluarga kedua kayak di samping keluarga inti di rumah gitu kan. Ya kita dalam berkomunikasi kita banyak memperoleh ilmu atau pengetahuan untuk bersosialisasi. Iya, betul kan. Ya, seperti misalkan laka lantas, kejadian trouble di jalan gitu kan. Terus ya kita alhamdulillahnya kita mempunyai satu wadah itu yang bisa menaungi semua anggota. Iya. Gitu. Misalkan dari satu anggota ada yang ketimpa musibah. Nah, kita satu sama lain tuh kita bantu. Saling bantu. Betul, bantu. Nah, karena kita memang di komunitasku ada semacam kayak wadah sosialnya. Iya. Gitu kan. Itu yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain mungkin ya, gitu kan. Karena itu pure murni dari para anggota komunitas, bukan dari donatur. Iya. Gitu. Mungkin itu aja sih. Untuk orderan sendiri nih, yang paling jauh Bang Nana kemana, Bang? Saya pernah paling jauh ke Jakarta. Jakarta mana ya? Jakarta Timur ya kalau nggak salah, perbatasan Bekasi, Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Dari Bogor itu? Dari Bogor, Air Mancur. Air Mancur. Iya betul. Itu berapa jam itu? Itu saya jarak tempuh 4 jam, 3 jaman. 3 jam? Sampai 4 jam, iya betul. Dengan argo? Dengan argo kalau nggak salah dulu itu 152.000. 152.000. Posisi malam. Posisi malam. Jam berapa? Kurang lebih jam 11 malam. Jam 11 malam ke Jakarta. Ke Jakarta. Luar biasa. Mau nggak mau saya bawa. Karena kan emang itu tuntutan ya. Betul. Dimana kita dapat orderan, betul. Kita harus bawa, meskipun kita tahu resikonya ya. Betul. Kalau di jalan itu seperti apa tengah malam gitu kan? Betul. Kita istilahnya kita on beat dari pagi, badan udah capek, udah lemes, dapat orderan jauh. Iya. Sayang juga kalau menurut saya dilewatin juga ya. Ibaratnya kita keluarkan buat nyari duit ya. Iya benar. Betul. Istilahnya kita keluar nyari duit, sekalinya dapat di orderan, di cancel kan sayang juga. Iya. Cuma mending di rumah kalau gitu. Itu ngaruh nggak ke performa? Kira-kira? Ngaruh banget Ngaruh banget. Ya kalau pendapat saya sendiri ngaruh banget. Kerasa banget soalnya setiap kali saya cancel orderan di saat mau pulang itu kerasa banget buat besoknya. Oh jadi susah. Betul. Anyep. Ya dibilang anyep sih enggak ya, cuman agak berat aja gitu buat ke akun saya sendirinya gitu. Oh gitu ya. Jadi agak susah ya. Agak susah. Betul. Pernah nggak sekarang kira-kira dapat orderan gitu? Tau-taunya di cancel sama penumpang. Aduh, itu mah sering. Saya baru mau chatting tiba-tiba dibatalin. Saya mau udah chatting nih di aplikasi udah chatting, saya samperin tiba-tiba udah sampai tujuan saya dibatalin sama si penumpang. Pernah seperti itu. Pernah seperti itu. Iya, betul. Padahal penumpang nggak tahu ya kalau itu ke performa kita nurun ya. Iya. Berpengaruh gitu. Kalau penumpang kan dia nggak mikir ya maksudnya. Lama cancel. Lama cancel. Dia kan nggak tahu posisi kita ada di mana. Iya. Ya harusnya kan adalah pembelajaran juga buat si customer gitu ya maksudnya. Ini tuh posisi driver ada di sini nih. Gitu. Gua ada di sini. Oh berarti jarak dia segitu kan udah tertera di area aplikasi. Iya. Berapa menit dia nyampe driver. Iya, kadang gitulah penumpang. Berbagai karakter betul. Penumpang. Untuk Bang Gondong nih Bang nih. Paling jauh kemana Bang? Paling jauh sih saya sempat sampai ke Balaraja. Balaraja daerah mana? Daerah Serang. Serang, Banten. Banten. Dari Bogor itu?
Dari Bogor, dari Pasar Anyar. Pasar Anyar. Betul. Sekalian berilmu. Jadi teman-teman nih, kalau ojol tuh ya orderannya kemana aja gitu ya. Betul. Bisa kita jauh, bisa Bisa dekat gitu. Tergantung. Tergantung sampai ke Serang loh, Balaraja loh. Ceritain Bang gimana Bang nih? Seru pas ini. Ya awalnya sih saya ragu gitu kan. Ragunya karena jarak jauh seperti itu dengan kondisi jalan yang cukup lumayan jauh ya. Yang nggak hafal medan ya. Betul. Karena kan kalau saya rasa mungkin kalau customer ingin nyaman pasti lebih memilih untuk naik bis atau naik mobil. Terus pernah nggak dalam suatu saat nih, dalam suatu hari gitu kan, nggak selalu baik gitu kan, ada nggak yang merasa nih hari ini apes banget nih gitu? Pastilah. Pasti kalau seperti itu pasti ada banget. Nah, saya pernah sehari kurang lebih saya keluar pagi itu pulang biasa seperti biasa malam cuman dapat 3 orderan. 3 orderan? Dari jam berapa itu? Itu biasa jam 9. Jam 9? Iya, kalau pulang itu saya sampai jam 11, jam 11, jam 12. Dan itu saya tunggu tuh cuma 3 stuck di 3 orderan. Aduh, terus itu gimana itu orang rumah tuh? Anak istri. Ya saya jelasin aja apa adanya. Saya kan nggak nutup-nutupi untuk masalah penghasilan ke istri ya. Udah saya bicara apa adanya aja. Saya udah nyoba nyari ke sana ke sini. Emang rezekinya segini, ya mau gimana lagi? Iya, kita balik lagi seperti itu aja. Iya. Positif lah. Iya, disyukuri aja gitu. Disyukuri, betul. Sekarang untuk Bang Nana, keluarga anak berapa? Kalau saya sendiri anak 2. Anak 2. Yang pertama itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD, yang kedua? Yang kedua kelas 2 SD. Ini saya mau bicara tentang komunitas. Untuk anak-anak sendiri kan ada di URC. Betul. Bisa dijabarkan URC itu apa sih gitu? Gunanya buat URC itu apa sih buat komunitas itu? Kalau menurut pendapat pribadi saya sih ini pendapat saya pribadi ya. URC itu adalah angin untuk satu bendera. Iya. Kita punya bendera yang inti kita KBG Bogor Raya ya. Dan URC itu kalau menurut saya URC itu anginnya. Iya. Ibarat kata kita punya bendera, kalau nggak ada angin nggak gerak ibaratnya. Istilahnya percuma punya bendera besar tapi nggak ada berkibarnya, jadi stuck doang gitu. Orang nggak akan kenal apa sih itu Bogor Raya. Siapa sih? Karena disitulah mungkin ya tindak tanduk yang benar-benar berpengaruh dari suatu komunitas itu, entah komunitas A, B, C, tapi URC atau TRC yang bergerak. Untuk fungsinya sendiri buat apa nih? Kalau fungsinya sendiri sih biasanya gitu kayak semacam kita satu komunitas kita ada yang kesusahan atau kemalangan gitu. Misalkan jatuh motornya trouble di jalan, mogok lah gitu. Ya mau nggak mau kita kan sebagai URC gitu kan. URC itu kan kurang lebih kan unit reaksi cepat ya. Unit reaksi cepat. Lebih. Jadi mau nggak mau kita harus ngebelain teman dulu nih prioritasin dulu teman kita lebih butuh bantuan gitu kan, bisa katanya kita relain dulu offbeat dulu nih buat ngebantuin orang tersebut. Jadi keluarga ditunda dulu nih. Mau nggak mau ya istilah katanya. Ini tuntutan kita juga di satu komunitas, kewajiban kita juga. Mungkin seperti itu sih ya. Bang Gondong nih Bang, ada nggak pernah ditipu sama penumpang, terus kejadian kecelakaan gitu kan? Kita sehari-hari gitu kan naik motor gitu kan. Ya kalau ya kecelakaan kecil sih mungkin pernah ya. Itu alhamdulillah nggak fatal lah, nggak besar lah kecelakaannya ya. Mungkin ya karena kita saking terburu-burunya mau menjemput pelanggan gitu kan, karena mereka juga meminta untuk buru-buru untuk mengejar waktu gitu kan. Nah kadang-kadang kita ya mepet, mungkin terlalu mepet dengan kendaraan lain gitu kan, yang bisa mengakibatkan kita jatuh gitu kan. Pernah waktu saya ngalamin gitu kan. Terus sampai ibaratnya pas kita mau jemput buru-buru, tahu-tahu di jalan kita terbentur, kita jatuh gitu kan. Betul. Terus kalau untuk ditipu sih ya mungkin pernah saya ngalamin. Memang waktu itu saya belum tahu untuk orderan semacam kayak kita belanja. Belanja. Itu kan. Karena kita disuruh belanja,
Nah, waktu itu awalnya sih belanjanya hanya makanan, minuman gitu kan ya. Makan ringan sama minuman. Terus kemudian ada permintaan, Pak bisa nggak tolong sekalian isi beli pulsa. Beli pulsa. Nah, betul. Padahal itu waktu saya belum tahu kan seharusnya memang tidak boleh. Nggak boleh gitu. Ya melakukan apa pembelian Di luar aplikasi. betul. Elektronik Elektronik, iya. pulsa gitu kan nggak boleh. Nah cuman ya karena saya berpikirannya kita positif lah. Ya mana mungkin lah, nggak mungkin kalau bukan suatu konsumen mau istilahnya menipu kita gitu kan. Pikirannya baik lah Ya, gitu, betul. positif gitu ya. Kita positive thinking lah gitu kan. Nah begitu saya masuk ke satu supermarket, minimarket, nah, sudah saya ngambil makanan ringan sama minuman yang dipesankan, terus saya beli voucher pulsa di kasir dengan saya sebutkan nomornya. Pada saat itu saya masih komunikasi via chatting, Iya. gitu kan. Oke, saya bilang udah masuk, udah katanya. Nah, begitu saya mau antar ke lokasi tujuan, pas di lokasi tujuan saya hubungi lagi, ternyata sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif, betul. Nah, akhirnya saya tanya-tanya dengan warga sekitar, alamat yang tertera di aplikasi itu ternyata tidak ada. Tidak ada. Nah, itulah. Itu mungkin dukanya duka. saya gitu ya. Gitu kan, gitu. Ada yang mau disampaikan nggak buat yang nipu itu? Ya, mungkin sih gini aja ya. Untuk alhamdulillahnya untuk saat ini kan pihak aplikator sudah mendeteksi ya. Untuk mengantisipasi kejadian seperti itu ya. Jadi ada semacam kayak pembekuan akun. Iya. Itu kan itu. Kalau dulu kan tidak ada ya, kalau untuk saat ini sih ya alhamdulillah udah ada ya. Tapi ya saya sarankan untuk customer, para pelanggan ojek online, baik yang memesan orderan food atau orderan belanja online ya, agar senantiasa memikirkan kami ini yang di jalan. Itu aja sih. Nah gitu teman-teman, cerita dari abang-abang ojol ini. Ada pesan-pesan nggak kira-kira buat teman-teman seperjuangan yang bergerak di ojol? Kalau pesan saya sih tetap semangat gitu ya buat mencari nafkah. Tetap prioritaskan keluarga di rumah. Keluarga kedua kita kesampingkan dulu. Yang penting kondisi rumah kondusif. Jangan pernah nyerah, tetap berusaha. Itu aja sih. Ya. Buat Bang Gondong sendiri Bang? Ya jangan cepat putus asa lah, jangan pantang menyerah. Ibaratnya di setiap kali ada hujan pasti ada pelangi yang bersinar, gitu aja. Luar biasa, mantap kata-kata mutilanya.